diawali dengan memperlihatkan keadaan di sebuah bandara yang sangat ramai. Dan di sana terlihat ada seorang pria yang sedang menggendong anaknya. Dia bernama Jae Hyuk. Kita panggil aja Jae. Jae berencana akan terbang ke Hawaii untuk melakukan operasi pada anak perempuannya yang bernama Somin. 나 화장실 갔다 와도 돼? Setelah itu, Somin ingin buang air kecil dan memutuskan untuk pergi sendiri ke toilet. Namun ternyata toilet wanita di bandara tersebut sangat penuh dan akhirnya Somin memilih untuk buang air di toilet pria. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Jin Suk yang sedang memasukkan sebuah tabung kecil ke dalam ketiaknya. Namun saat selesai melakukannya, dia merasa kalau ada seseorang yang sedang mengawasinya. Dia pun menghampiri orang tersebut yang ternyata Somin yang keluar dari sana lalu menghampiri ayahnya. Setelah itu, Jin pun menghampiri mereka saat hendak menaiki pesawatnya. Namun, di saat Somin berbisik kepada ayahnya kalau Jin sepertinya menyembunyikan sesuatu di dalam ketiaknya, dan karena itulah Jae merasa tidak senang dengan kehadiran Jinsu, lalu membuat mereka berdua terlibat sedikit. Jin yang merasa khawatir kalau Somin akan membocorkan rahasianya, ia pun memutuskan untuk mengikuti mereka berdua dengan membeli sebuah tiket ke Hawaii. 그냥 가는 것만 해주세요. One way. Akhirnya pesawat pun lepas landas, namun Jae terkejut dengan kehadiran Jin yang ternyata satu penerbangan dengannya. Di tempat lain, terlihat seorang detektif swasta bernama In-ho, yang mana pada saat itu dia mendapatkan sebuah rekaman dari seseorang. Di dalam video itu, terdapat sebuah berita yang mengabarkan kalau ada seorang pria yang akan menjatuhkan sebuah pesawat yang bertujuan ke Hawaii. 비행기 테러한다고 누가 동영상을 올렸는데 Pada awalnya, para detektif dan pihak keamanan tidak terlalu mempercayai berita itu. Akan tetapi, ada istri dari salah satu detektif itu yang ternyata ada di dalam pesawat tujuan Hawaii. Dan karena itulah, mereka segera memperdalam berita tersebut. Kemudian, para detektif itu mulai menanyakan beberapa hal kepada pengirim dari berita itu. 소화도 시키고 바람도 쐴게요. 진짜 갈 겁니까? Dan ternyata orang yang mereka maksud adalah Jin Suk yang tinggal di sekitar rumah mereka. Dan tanpa berlama-lama lagi, mereka semua segera menuju ke tempat tinggal Jin. Namun ternyata di sana tidak ada orang sama sekali. Akan tetapi, detektif itu dikejutkan ketika menemukan mayat yang tergeletak di sana. Dan karena itulah, detektif itu segera memanggil polisi untuk segera menyelidiki tempat tersebut. 무슨 독극물 같기도 하고요. Di sana juga ditemukan sebuah rekaman dari seorang ilmuwan yang sedang menguji coba sebuah virus pada beberapa tikus. Dan faktanya, jasad yang mereka temukan tewas di tempat itu tak lain karena telah terkena virus yang ada di dalam rekaman itu. 뇌정 치료라고. 이거 바이러스 같은데. 양성이에요. 이 사람 바이러스로 살해된 겁니다. Di sisi lain, terlihat Jin yang sedang mengeluarkan sebuah tabung dari dalam ketiaknya. Ternyata, tabung yang selama ini ditutupi dan disembunyikan itu merupakan sebuah virus yang telah ditemukan di lokasi tadi. Dan faktanya adalah, ternyata Jin Suk ini merupakan ilmuwan atau pencipta dari virus tersebut. 보고 좀 해라. Setelah itu, Jin berpapasan lagi dengan Somin yang hendak buang air kecil. Namun beruntungnya, ada orang lain yang mendahulinya untuk masuk ke sana. 미안해. 아저씨가 너무 급해서 미안해. Lalu Jin berbisik pada Somin kalau sebentar lagi semua penumpang di pesawat itu akan segera tewas. Dan benar saja, virus itu segera menyebar setelah mengenai pria yang sebelumnya sudah masuk ke dalam toilet terlebih dahulu. Dan ditambah lagi dengan seorang pramugari yang juga ada di sana setelah mendapat laporan bahwa ada serbuk yang mencurigakan di dalam toilet. Di sisi lain, Jae melihat sebuah berita ancaman dari sebuah laptop salah satu penumpang di sana. Ternyata orang yang melakukan ancaman dalam berita itu adalah Jin Suk. Karena itulah Jin langsung diinterogasi oleh salah satu pramugari di sana. 다
죽는다고. 네. 죄송하지만 제가 신분증이나 명함 같은 걸 계속해서 잘 지켜보겠습니다. 너무 걱정하지 마세요. Di sisi lain, terlihat beberapa detektif sedang mencoba meminta kepada pihak bandara untuk segera mengarahkan pesawatnya kembali ke bandara Korea. Namun, pihak bandara tidak langsung mempercayainya begitu saja, karena bukti dari mereka tidak terlalu meyakinkan. Akan tetapi, kini semua telah terlambat. Virus itu telah membuat pria yang sebelumnya ada di toilet sudah terinfeksi mulai merasakan gejalanya. Pria itu pun segera meminta bantuan kepada semua orang yang ada di dalam pesawat. Namun, bukannya ditolong, para penumpang lainnya malah ketakutan setelah melihat pria itu terlihat sangat menakutkan. Dan ketika ada dokter yang akan memeriksanya, pria itu sudah tidak bernyawa lagi. 잠깐만요, 의사입니다. 사망하셨습니다. Di sisi lain, pilot dari pesawat mendapatkan sebuah laporan kalau ada seorang teroris di pesawatnya. Di saat yang bersamaan, pramugari juga melaporkan kalau telah ada seorang penumpang yang telah tewas. Hal itu pun segera membuat Jai menghampiri Jin, karena tentu saja Jai merasa kalau kejadian itu tentu saja ulahnya. Lalu Jai pun menunjukkan luka di ketiak Jin pada para penumpang lainnya. Namun ketika Jin akan ditangkap oleh mereka semua, dia langsung mengeluarkan virus itu dan langsung menyebarkan di sana. Setelah itu, Jai mencoba berbicara dengan rekannya yang kebetulan merupakan kopilot di pesawat. Kemudian, kopilot meminta kepada sang pilot untuk tidak keluar dari sana karena kini semua orang di pesawat itu telah terinfeksi oleh virus. 혼자 계시는 게 좋을 것 같아요, 정말. Kemudian, Menteri Transportasi dan juga para staf di bandara mengadakan sebuah rapat mengenai virus mematikan itu. Akhirnya mereka menemukan lebih banyak informasi mengenai Jin Suk. Ternyata Jin pernah bekerja di sebuah perusahaan obat-obatan. Karena itulah detektif meminta kepada semua pihak untuk melakukan sebuah negosiasi bersama Jin Suk. Namun sialnya Jin sama sekali tidak mau melakukan negosiasi apapun karena dirinya merupakan seorang psikopat yang ingin mati bersama dengan para penumpang lainnya. Dia juga sangatlah menikmati kesakitan para penumpang yang telah terinfeksi virus itu. 재밌을 것 같아서. 여기 있는 사람들이 전부 다 죽었으면 좋겠어요. Setelah itu, pesawat pun tiba-tiba mulai terjatuh. Ternyata sang pilot yang telah terinfeksi sudah tewas dan membuat pesawat itu tidak terkendali. Namun beruntungnya, Jai berhasil menjadi pilot cadangan untuk mengendalikan kembali pesawat itu. Kemudian pada akhirnya Jin Suk pun tewas setelah terinfeksi oleh virusnya sendiri yang telah dia sebarkan. Dan kini semua kejadian di pesawat itu telah menjadi sebuah berita yang sangat ramai diperbincangkan di seluruh dunia. Karena ternyata ada seorang penumpang yang telah menyebarkan semua kejadian itu di akun media sosialnya. Karena itulah pemerintah akhirnya melakukan konferensi pers mengenai kebenaran atas kejadian dan juga keberadaan virus tersebut. Berita itu juga akhirnya membuat para warga di apartemen yang sebelumnya ditemukan jasadnya yang tewas memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. 언론에 보도된 대로 유모 씨는 테러를 예고한 동영상을 도록 각별한 노력을 기울이고 있으니 Di dalam pesawat, para pramugari mencoba untuk meminimalisir virus itu dengan memisahkan para penumpang yang terinfeksi ke kabin paling belakang. Dan Somin juga harus ikut ke kabin belakang karena dirinya telah terinfeksi virus itu. 미안해. 나 때문에. 미안하긴 뭐가 미안해, 네가. Lalu detektif mencoba untuk menyelidiki tempat kerja Jin sebelumnya. Namun, pihak perusahaan tidak mengizinkannya karena detektif tidak mempunyai bukti yang kuat untuk melakukan penyelidikan di sana. Karena itulah pihak keamanan dan juga para detektif mengalami sebuah ketegangan yang cukup besar. Pada akhirnya, pesawat telah sangat dekat dengan bandara di Hawaii. Namun, tentu saja pihak Amerika tidak mengizinkan pesawat itu untuk landing karena sangat berdampak buruk bagi seluruh warga negara Amerika. Oleh sebab itu, pesawat mau tidak mau memutar arah kembali ke Korea. Dan hal itu tentu saja membuat para penumpang semakin tersiksa karena mereka akan menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan pertolongan. San Francisco, your landing permit is canceled. Turn to the west. Sky Korea 501, 회항하시기 바랍니다. Semua keluarga dari penumpang di pesawat merasa sangat sedih
dengan hal itu, termasuk Menteri Transportasi yang harus kembali ke Korea. Pada akhirnya, detektif mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata Jin mempunyai seorang rekan yang membantunya dalam pembuatan virus tersebut. Dengan segera, detektif menuju ke rumah orang yang dimaksud. Namun sialnya, orang itu menyadari kalau detektif akan menangkapnya, dan dia pun segera melarikan diri dari sana. Hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi, dan naasnya detektif dan rekannya harus mengalami sebuah kecelakaan. Namun tanpa diduga, pria yang mereka kejar malah membantu detektif yang terluka. 괜찮으세요? Ternyata pria itu telah ditipu oleh Jin. Karena sebelumnya dirinya dan Jin justru telah meneliti sebuah virus yang sangat berbahaya. Virus itu juga telah membuat rekan-rekannya tertular, sedangkan Jin Suk tidak terinfeksi virus tersebut. Maka dari itulah Jin Suk dipecat dari pekerjaannya. Kemudian Jin meminta sebuah sampel virus kepada rekannya itu untuk membersihkan namanya. Namun ternyata Jin malah menggunakan virus itu untuk menyebarkannya di pesawat. 명하고 복직하고 싶다고 해서 내가 시발 속아가지고. Setelah itu, detektif mengunjungi salah satu rekan Jin yang ternyata masih selamat dari virus itu. Beruntungnya, orang itu mengatakan kalau obat dari virus itu telah dibuat oleh perusahaan Brico. Kembali ke dalam pesawat, kopilot mulai merasa kalau dirinya akan segera tewas karena virus itu. Karena itulah dirinya meminta kepada Jai untuk mengoperasikan pesawat jika dirinya harus tewas di sana. 헬려냈던 거 기억하시죠? 박재욱 씨. 괜찮아요, 부기장님? Lanjut, di dalam kabin pesawat terjadi sebuah perselisihan karena ada penumpang di sana yang lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pria itu juga mengusir penumpang yang dia kira terinfeksi. 사람들 다 몰아붙이는 것도 좀 그러네요. Kini pemerintah mengancam kepada pihak Brico untuk segera memberikan antivirusnya, karena kalau tidak, perusahaan mereka akan segera ditutup dengan alasan telah membuat sebuah virus yang sangat berbahaya. Pada akhirnya, pihak Brico pun sangat ketakutan kalau perusahaannya akan tutup. Mereka pun akhirnya memberikan antivirus itu kepada pemerintah agar dapat menyelamatkan para penumpang yang ada di pesawat. Hal itu tentu saja membuat para penumpang di pesawat memiliki sebuah harapan besar untuk selamat. 당신들 이거 알려지면 회사 문 닫는 걸로 안 끝납니다. Come prepare. 치료제를 찾았대요. 지금 공식까지 나왔어요. Lanjut, kemudian kopilot memutuskan untuk mendarat di sebuah kota Jepang karena dirinya sudah tidak mampu untuk menjalankan pesawat itu lebih lama lagi. Putusan itu membuat pihak Korea segera meminta kepada negara Jepang untuk mengizinkan pesawat melakukan pendaratan darurat di sana. Namun ternyata Jepang juga tidak mau kalau pesawat itu mendarat di negaranya, karena tentu saja akan sangat mengancam bagi seluruh warga negara yang ada di sana. 비상선언을 선포합니다. 相棒応援がこちらに報告を変えたようです。 Did you follow instructions? Akan tetapi, kopilot tidak mempunyai pilihan lain selain mendarat di sana. Karena itulah pihak Jepang mulai memberikan sebuah peringatan kepada mereka dengan mengirimkan angkatan udaranya. Akan tetapi, kopilot tetap bersikeras untuk mendarat dan hal itu pun membuat pihak Jepang mau tidak mau harus menyerang pesawat mereka. Kini pesawat yang akan landing di sana harus dihadang oleh sebuah pesawat yang tepat berada di depannya. Namun sebelum tabrakan terjadi, kopilot kembali memacu pesawatnya untuk segera pergi dari sana dan tabrakan pun terhindarkan. Setelah itu, pihak Jepang mengatakan alasannya menolak pesawat Korea. Ternyata pihak Jepang mengetahui kalau virus dalam pesawat itu lebih berbahaya dari virus corona. Hal itu juga membuat Korea menjadi ragu kalau antivirusnya dapat menyembuhkan mereka. Karena selama ini antivirus yang ada sama sekali belum teruji khasiatnya. 작용할 수도 있고 작용하지 않을 수도 있습니다. 이거 Kecemasan itu semakin bertambah ketika terjadi aksi penolakan dari seluruh warga Korea yang tidak mau kalau pesawat itu mendarat kembali di negaranya. 대통령님, 제 의견은 우리가 답을 안 해주면
그렇게 됩니다. 아니라고 봅니다. 돌이킬 수 없을 거예요. Lalu detektif pun mempunyai sebuah ide gila untuk menyuntikkan virus itu langsung kepadanya. Karena dengan hal tersebut, antivirus itu dapat diuji coba secara langsung. 서치요. Para penumpang juga menjadi sangat frustasi dengan keselamatannya karena kini para warga Korea sama sekali tidak mau kalau mereka kembali ke negaranya. Semua kejadian itu membuat para penumpang lebih memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya di dalam pesawat karena mereka juga sama sekali tidak mau kalau keluarga mereka akan terinfeksi dari virus mematikan itu. 우리 내려가지 마요. 분들한테 다 옮기면 어떡해? 네. 내리지 않겠대요. 우리 안 내리면 안 돼? Akhirnya, Jai yang sekarang memegang kendali pilot menghubungi pihak bandara dan berkata kalau mereka semua tidak akan mendarat dan lebih memilih untuk tetap di pesawat saja karena tentu saja mereka juga tidak mau kalau keluarga mereka harus menjadi korban. 지상에 있는 사람들 뭐가 무서운지 알고 인간만이 할 수 있는 일이 있는 거고 착륙하지 않겠습니다. Setelah itu, para penumpang di pesawat mulai menghubungi satu persatu keluarganya karena mereka semua merasa kalau sebentar lagi ajalnya akan segera menghampiri mereka. 좀 부탁해 누나랑. 알았지? 엄마랑 누나 좀 부탁한다. 오빠 그리고 영양제 내가 챙겨놓은 거 알지? 그거 꼬박꼬박 다 챙겨 먹어야 돼. 오빠랑 같이 해서 우리 저번에 가기로 했던데. 사랑해 우리 딸. Tapi tiba-tiba saja sebuah kabar baik datang. Ternyata antivirus itu mampu membuat detektif kembali sehat setelah disuntikan kepadanya. Karena itulah pihak bandara segera meminta keluarga dari penumpang untuk mengatakan mengenai kabar baik tersebut. 입니다. 항바이러스가 작용했어요. 안되니 어서 가족들에게 얘기해 주세요. 돌아오라고요. 전화는 안 돼도 카톡이나 문자는 돼요. Namun sialnya bahan bakar pesawat itu mulai habis dan membuat pesawat akan kesulitan untuk sampai di bandara berikutnya. Karena itulah Jai memutuskan untuk mendarat di sebuah bandara yang sangat dekat walaupun pendaratannya yang sangat mendadak akan memiliki sebuah risiko yang sangat tinggi. 이젠 방법이 없어. 성무비 인정은 갑니다. 점검하세요. 속도가 너무 빨라요. 이러다 활주로 그냥 지나치겠습니다. Hingga pada akhirnya Jae-hook mampu mendaratkan pesawat itu dengan selamat sentosa. Film pun ditutup dengan kebahagiaan para penumpang dan merayakan bersama. 좀 어떠세요? 아 이제 거의 다 나왔어. Gimana people? Menarik bukan? Pokoknya kalian harus nonton filmnya langsung deh. Oke deh, sampai di situ aja video kali ini. Kalau ada yang salah, tolong dimaafkan ya. Kalau kalian suka sama videonya, silahkan klik tombol like. Dan kalau kalian suka sama channelnya, silahkan subscribe. Bye!